Ada satu, kok saya dengar seperti ini. Ada beberapa pohon yang memang kesukaan Mbak Susi yang sampai sekarang masih ditanam dekat kolam renang. Kok tahu ya Mbak? Bener, karena beliau pesan. Ada durian rambutan, Anu ada kayak kembang-kembang. bukan kembang, punya daun. Karena ada itu, saya lihat ada berapa kok, ada omongan, ada pohon-pohon yang kesukaan Mbak Susi dekat kolam renang. Jadi pesan, ini jangan pindah-pindah lagi, jangan enggak di situ aja. Sampai sekarang. Sampai sekarang enggak ada. Tadi saya lihat emang ada kayak omongan gitu bahwa saya punya pohon terus di beberapa tempat di rumah saya tapi tidak mau dipindah karena pohon itu biarkan di sana. Tapi saya nggak tahu karena situ ada gambar durian, ada gambar pohon rambutan, ada pohon bunga, ada pohon yang aneh warnanya apa saya nggak tahu, itu hijau belah-belah gitu. Itu kesukaan Mbak Susi. Nah, saya sebutkan masuk ke pohon apa karena ada beberapa tempat yang tergambar di pikiran saya. Ternyata ada pohon yang memang Mbak Susi nggak boleh pindah di dekat kolam renang, saya lihat tadi. Dan masuk ke memang benar dekat kolam renang memang ada pohon yang memang Mbak Susi tidak mau itu diganggu gugat, jadi tetap di posisi itu. Dan ada beberapa tempat lagi yang mungkin belum kita bicarakan yang memang kesukaan Mbak Susi menata tempat di situ. Seperti di sini sentuhan Mbak Susi itu masih ada, auranya Mbak Susi masih ada dengan detail cara pekerjaannya dan ciri khas Mbak Susi ada di sini, dan itu tidak dihilangkan oleh Mas Tukul karena memang bagaimanapun Mbak Susi adalah ibunya anak-anak, jadi sangat menghargai masa lalunya. Jadi anak Mas Tukul kan 3 nih, yang satu di mana Mas? Alhamdulillah, itu ya polisi itu, terus yang kedua di Mas Erlangga. yang polisi. Udah, kalau yang ini pada banyak yang datang. Yang nomor 2. Ada lebih banyak yang nggak datang ada. Nggak apa-apa karena kan kesibukan nggak dipaksa. Erlangga, sosiologi. Cantik lah. Yang 3 itu yang kecil. Ya, Pak, pintar Mas, kreatif loh anak. Kedepannya saya lihat bisa jadi besar loh. Bowo, temannya anaknya Nikita Mirzani. Oh gitu. Temannya anaknya siapa banyak. Itu bisa jadi pengganti Mas Tukul ke depannya. Oh iya. Dia udah kelihatan ada auranya Betul, kita lihat. betul. Itu saya suplai dia di dunia IT, seneng suplai. Kelihatan banget. Nah, kumpulnya sama Iyul sama si Iqbal. Dia alhamdulillah dia nebeng di situ aja. Ngeditnya di situ juga. Bagus kreatif, karena tak lihat dari kecil tuh kok ini ada bakatnya ke arah Mas Tukul turun ke anak laki-laki gitu. Cuman agak sensitif banyak, jadi betul. Iya. Betul. Cuman namanya Mbak, kenalarannya itu loh, menembus nalarnya Mbak Ayu itu bener. Sensitif, tidak kenaan hatinya, jadi harus pakai kelembutan, nggak bisa dikasari dia. Gitu, dan sedikit dia nggak enakan, terus pikir murung. Sayang sama saya, dia sayang sama saya, semuanya sayang. Tapi sopan santunnya bagus Mas diajarin Mas Tukul, luar biasa itu. Saya lihat dari ketika anak Mas Tukul, Jovan termasuk anak yang sensitif, termasuk anak yang mau ngulik, mau belajar dan mau mengerti pekerjaan bapaknya, dan tapi dia termasuk orang yang tidak bisa ditekan, bukan tipe anak yang bisa dikasari, tapi dia termasuk anak yang bisa berkembang dengan ide-idenya dan didukung luar biasa oleh Mas Tukul. Dan menurut saya kedepannya Jovan itu bisa jadi Mas Tukul kedua karena dia luar biasa dalam mengangkat kehidupan dan mengangkat kepintarannya apapun dengan khasnya anak kecil, tapi sangat luar biasa dengan ide-ide yang cemerlang. Memang perlu waktu untuk mengarahkan dan mendidik, tapi dia akan menjadi besar seperti Mas Tukul, bahkan bisa lebih dari Mas Tukul. Demikian malam ini saya ngobrol sama Mas Tukul dengan berbagai cerita, dengan berbagai kehidupan Mas Tukul yang luar biasa ini, dan semoga bisa diambil hikmahnya dan benang merahnya bahwa kehidupan itu harus ikhlas, jujur, dan apa adanya. Jangan melebih-lebihkan hal yang memang tidak ada. Semoga diambil positifnya, semoga apa yang saya bicarakan dimengerti semua di sana dan tetap jaga kesehatan. Saat ini saya sudah berada di kafe tempat di mana saya akan bertemu dengan seorang artis yang sudah dibui oleh tim. Saya akan bertemu langsung dan mencoba membaca masa lalu artis tersebut. Siapakah dia? Saksikan di Menembus Nalar. Hai, saya Catherine Wilson. Hari ini Catherine mau ketemu Mbak Yu. Aduh, penasaran banget nih kira-kira apa yang mau diobrolin aku dan sama Mbak Yu ya. Halo, Assalamualaikum, saya Mbak Yu. Hari ini saya di salah satu kafe di kawasan Jakarta, dan hari ini saya bertemu dengan seseorang yang saya idolakan di masa
dulu saya yang sampai sekarang akhirnya Tuhan mempertemukan saya dengan beliau. Siapa tidak kenal dengan Catherine Wilson. Halo, assalamualaikum Mbak Yu. Terima kasih sudah berada di sini Iya. untuk kita sedikit-sedikit ngobrol, Iya. sharing di sini dengan suasana yang lain yang lebih santai lagi. Iya. Jadi jangan jadi suatu hal ketakutan, kita hanya Iya. sharing aja hal kecil-kecil. Terima kasih loh Mbak Yu, aku juga seneng loh udah diundang sama Mbak Yu. Kita Sama-sama. chit-chat ya, Iya. ngobrol. Jadi di sini saya pengen ngobrol sebagai seorang kakak terhadap adiknya. Ada berapa kemarin dari sisi saya bicara tentang mengulik masa lalu dengan seseorang, dengan cerita kehidupannya di masa depan. Iya. Saya pengen langsung ke fase di mana rasanya seperti apa, digerebek dengan kondisi depan orang tua. Yang pasti sih sangat sedih ya Mbak Yu ya kemarin, apalagi sedihnya tuh apa ya, bukan hanya ngecewain diri sendiri, juga ngecewain orang tua. Iya. Terus apalagi di rumah itu kemarin pas dijemput dari Polda itu ada mama ya. Iya. Itu sih yang sangat Catherine sesali gitu. Kenapa Catherine melakukan hal bodoh tanpa harus berpikir panjang gitu. Beliau Karena juga sakit ya, mama lagi ya. tidak enak badan. Terus Jadi ya itu sih yang Keket sangat sesali. Maksudnya kok Catherine udah umur segini masih kayak anak kecil, masih ngecewain mami, Iya. terus bikin mami sedih, itu sih. ada namanya kesedihan, Iya, kecewa, marah, sakit hati, dan malu pasti akan ada. iya, Ditebus dengan apapun yang kita punya tidak akan bisa kembali di suasana itu. iya, Ibu mungkin mengikhlaskan, namanya anak pasti ada kurang lebihnya, anak orang tua mesti akan merangkul tetap. iya, Tapi saya pribadi kan kita akan kerasa tidak nyaman di situ, iya, merasa udah mengecewakan. iya. Tapi kan ibu legowo di situ, Mm-mm. ikhlas di situ. Tapi pribadinya sendiri Catherine yang merasa malu, merasa yang harus menebus apa dengan semua yang masa lalu kemarin terjadi. Benar, benar. Hal apa yang jadi keinginan Catherine? Yang pasti sih sekarang Catherine akan berusaha untuk menjadi anak yang lebih baik, lebih soleha, lebih nurut sama orang tua, mungkin lebih banyak mendengarkan apa kata orang tua. Iya. Terus pastinya sih pengen nyenengin mami ya. Maksudnya apalagi gitu, maksudnya udah banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup Catherine, banyak ngecewain, banyak bikin sedih. Itu sih Catherine pengen nebusnya. Insya Allah pengennya sih nyenengin mami, lahir batin, Betul. mudah-mudahan. Dan yang mami minta sebetulnya Simpel. sekarang ya simpel, aku menikah lagi dan punya keturunan. Iya. Sayang, seorang Catherine tidak punya keturunan, sangat Makanya sayang. sedih. Kamu ada kok garisnya, cuma satu loh ya, tapi nggak bisa lebih dari itu. Apanya? Cuma satu, punya anak satu kamu bisa. Hmm. Ya, tapi memang dengan umur 40 dengan rawan, tapi kamu bisa punya satu anak. Amin, amin ya Allah. Di Semoga 41 segera, kamu. Amin. semoga segera Dijabarin. diwujudkan Iya. sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya tanya gini Catherine, sebagai sama wanita ya. Mm. Hal apa yang kamu rasakan? Rasa malu tingkat berapa mungkin ya? Dan kejadian seperti ini mengecewakan ibu kamu. Mm-mm. Mungkin sepanjang hidup kita tuh berapa kali membuat masalah sama orang tua. Ya. Hal apa yang bisa kamu ambil dari hikmah dari permasalahan ini? Dan hal apa di saat kamu paling malu menghadapi ibu saat gerbekan kemarin? Apa ya? Ya maksudnya aku sih kemarin ngerasa setelah apa yang aku lakukan, setelah aku udah ngecewain mami, terus bikin mami sedih apa segala macem. Maksudnya di situ aku ngerasain mami tuh tetap support, Iya. tetap Namanya orang tua mendoakan, tetap support, tetap itu yang membuat Catherine kuat sih. Iya. Salah satu yang membuat Catherine kuat tuh gitu, karena waktu pas dari dijemput sampai ini kan nggak ketemu-temu tuh, itu pikiran kacau deh, pikiran Catherine kacau. Karena kan sebelum pas dijemput itu kan izin dulu ke orang tua gitu Iya. kan, itu mami sedih banget sampai gemeter. Untung nggak sampai jatuh ya, Iya, maksudnya iya, makanya pas mami pulang juga, kamu mau bikin mamimu ini apa Iya. meninggal, apa kamu bikin kelakuan seperti ini gitu. Jadi aku bener-bener sungkem, bener-bener yang maafin Catherine, Catherine bener-bener sedih banget sih udah bikin mami kecewa. Mungkin ada satu sisi ibumu kecewa, tapi ibumu masih ada faktor bangga sebagai seorang ibu terhadap anaknya. Iya, yang penting mami sih cuma nguatin Catherine. Yang penting Catherine harus kuat, harus mendekatkan diri sama Allah, karena cuma Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa bantu Catherine saat itu gitu. Jadi ya mami cuma berpesan, ya Catherine harus tanggung jawab atas perbuatan yang Catherine.
saya lihat dari kemarin sampai sekarang, ada juga hal magic di badan kamu. Wow.